pagi hari ini. Pimpin dari pertama sampai akhir Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, eh, saya akan coba lanjutkan kembali pembahasan kita, saudara-saudara, karena memang kita harus dipacu lebih cepat karena dalam satu semester ini, saudara-saudara, kita harus menyelesaikan seluruh kitab-kitab dalam Perjanjian Lama ya, yang biasanya pada waktu semester-semester sebelumnya PPL itu 3 SKS, tapi sekarang dibuat menjadi 6 SKS. Ya, tapi eh, saya juga menyadari bahwa di dalam proses belajar, ya kita tidak juga mutlak harus mengejar target. Ya, memang itu tetap kita usahakan, tetapi ya yang penting itu kita bagaimana mengerti, mendalami, dan memahami. Oleh karena itu, kemarin eh, dalam kegiatan kita ya dari jam setengah delapanan sampai jam 10 ya kita banyak berdiskusi dan saya pikir itu juga penting ya. Jadi sekarang saudara-saudara mari kita lanjutkan kembali materi kita ya. Eh, saya akan coba menampilkan dulu materinya ya saudara-saudara. Oh maaf, belum ini ya. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi ini barangkali saudara-saudara sebagai resume saja ya dari apa yang saudara telah bahas dalam buku bagaimana memahami perjanjian lama ya. Jadi sebenarnya di dalam buku itu pada intinya kita melihat bahwa perjanjian lama itu sebenarnya terdiri dari tiga hal yang penting yaitu sejarah, Taurat, dan nubuat ya. Jadi yang pertama kita telah melihat bahwa PL itu adalah sebagai sejarah. Jadi di dalam PL kita melihat banyak cerita-cerita. Kesemua cerita tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri-sendiri, ya, melainkan merupakan suatu kesatuan yang membentuk sejarah. Tapi sejarah yang bagaimana? Nah, tidak lain adalah sejarah penyelamatan Allah untuk manusia yang sudah dimulai di tengah-tengah hidup bangsa Israel, ya. Kita melihat tentang eh, peristiwa penciptaan, kemudian juga ya bagaimana manusia yang Tuhan ciptakan itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kita melihat bagaimana karya penyelamatan Allah diwujudkan dengan memanggil ya para leluhur. Yang pertama yaitu Abraham ya, yang sebenarnya istrinya mandul. Tuhan memilih ya seorang Abraham ya, hanya satu orang Tuhan pilih dan istrinya juga mandul. Tapi kita melihat ya bagaimana Tuhan selalu bekerja ya dari yang kecil tapi yang terjadi adalah hal-hal yang besar yang kita lihat bagaimana dari satu orang itulah ya dari Abraham dan juga Sarai istrinya kemudian muncullah umat Israel, bangsa Israel ya yang kemudian dibebaskan dari Mesir. Kita melihat selanjutnya bagaimana Allah berkarya juga melalui pengangkatan para raja dan juga pengutusan para nabi. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa cerita-cerita di dalam PL tadi tidak boleh dipisahkan dari konteks sejarah penyelamatan tadi, ya. Jadi misalnya kemarin kita sudah berdiskusi tentang soal poligami. Jadi kita telah melihat bersama bahwa adanya poligami di dalam perjanjian lama bukan berarti bahwa PL itu merestuinya. Ya, kita melihat di dalam PL sendiri sudah ada acuan tentang hal itu dalam Malaki 2 ayat 13 sampai 16 misalnya ya. Di dalam perjanjian lama juga saudara-saudara ada cerita tentang orang mabuk Nuh ya.
bermabuk-mabukan. Tapi bukan berarti bahwa perjanjian lama mengajarkan atau menganjurkan orang untuk mabuk, ya. Jadi mabuk ada di dalam perjanjian lama, tapi bukan berarti perjanjian lama mentolerir hal itu. Nah, yang kedua, kita telah melihat bahwa PL itu adalah sebagai Taurat. Jadi PL itu berisikan pula Taurat, ya, atau hukum-hukum. Ya, kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama ada beberapa kitab hukum. Ada kitab hukum perjanjian, yaitu dari Keluaran 20 sampai 23. Ada kitab hukum imamat, ya, dalam keseluruhan kitab imamat. Ada kitab hukum ulangan, dalam ulangan 12 ayat 26. Ada kitab hukum kesucian, seperti yang terdapat dalam Yeskel 40 sampai 48 misalnya. Nah, apa sebenarnya arti hukum di dalam perjanjian lama tersebut? Jadi, hukum-hukum di dalam PL itu bukanlah hukum positif dalam suatu negara. Yang dimaksudkan dengan hukum dalam PL sebenarnya adalah petunjuk-petunjuk, ya, untuk hidup sebagai umat yang telah ditebus, yang telah dibebaskan. Jadi, hukum dalam PL itu diberikan kepada bangsa Israel bukan supaya bangsa Israel selamat melalui hukum-hukum tersebut, melainkan justru karena Israel sudah dibebaskan, sudah diselamatkan dari Mesir. Hukum-hukum tersebut pada hakikatnya hendak menyatakan bahwa Tuhanlah, ya, bahwa Tuhanlah yang berkuasa penuh atas seluruh aspek kehidupan umat. Tidak ada satu bidang pun dalam kehidupan umat yang luput daripada kekuasaan Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, mengapa kita mungkin kalau membaca perjanjian lama agak jenuh, ya, karena kita melihat, ya, paparan atau rentetan hukum-hukum yang begitu detail, begitu beraneka ragam, ya, ya, ada hukum kultus, ada hukum sosial, ya, dan lain-lain. Ya, itu menunjukkan bahwa tidak ada satu bidang pun dalam hidup manusia yang luput daripada kekuasaan Tuhan, ya. Jadi Tuhan kalau sekarang itu berarti Tuhan tidak hanya berkuasa di dalam gereja saja, tapi juga di dalam seluruh dunia ini, dalam pelbagai bidang aspek hidup manusia, baik dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, budaya, dan lain-lain, ya. Jadi karena itu, ya, seorang Kristen yang mengemban mandat dari Tuhan untuk eh, mendapatkan posisi misalnya di pemerintahan, ya, atau dalam lembaga legislatif, ya, atau dalam institusi negara, mereka punya power, punya kuasa. Tapi jangan sampai lupa diri, ya, karena kuasa yang ada pada diri manusia itu adalah sumbernya dari Tuhan, ya. Tuhan juga harus, ya, menjadi suatu figur yang tertinggi di atas segala-galanya, ya. Jadi kuasa yang ada pada kita itu kuasa yang terbatas. Jadi janganlah kita menyalahgunakan kekuasaan, ya. Jadi jangan sampai misalnya seorang tentara atau seorang polisi menyalahgunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang, ya. Karena Tuhan juga berdaulat dalam seluruh aspek bidang hidup manusia, ya. Nah, jadi eh, perlu pula diperhatikan, ya, saudara-saudara, bahwa hukum-hukum tersebut diberikan pada waktu dan situasi yang tertentu di dalam sejarah Israel. Karena itu ada hukum-hukum yang bersifat universal seperti hukum Taurat, ya, atau 10 hukum Taurat atau Dekalog, dan ada pula yang sifatnya temporer sementara seperti Keluaran 34 ayat 26, ya. Jadi kalau merebus daging sapi harus dengan air susu emaknya, kalau tidak salah ayatnya seperti itu. Nah, jadi tentu hukum seperti itu sifatnya kan temporer, ya. Itu
bukan sesuatu yang harus dipaksakan diberlakukan juga dalam konteks situasi sekarang. Jadi ilustrasinya mungkin pernah saya singgung, seorang ayah memberikan perintah kepada anaknya untuk belajar ilmu bumi setiap hari Rabu, ya. Ini temporer, ya. Hanya berlaku ketika si anak duduk di SD. Tetapi kemudian si ayah yang sama memberikan pula nasihat, memberikan perintah kepada anaknya tadi untuk jangan nyontek atau mencuri. Nah, ini kan sifatnya universal, ya. Jadi berlaku untuk seumur hidup si anak itu. Jadi bukan saja Anda boleh nyontek pada waktu di SD atau di SMP, tapi juga setelah dia masuk di perguruan tinggi, apalagi di perguruan tinggi teologi, ya. Ya haram hukumnya kalau kita nyontek, ya. Nah, ini kan menyangkut juga kejujuran intelektual, ya. Jadi kita sebagai mahasiswa, ya, kita harus berhati-hati dengan bahaya plagiarisme, ya. Nah, ini yang mengancam kita, ya, karena dengan kemajuan teknologi internet, ya, berbagai informasi, berbagai data begitu gampang kita peroleh, tapi di situ juga jangan sampai kita kemudian melakukan plagiarisme, ya. Nah, itu haram lah bagi kita, ya, sebagai masyarakat ilmuwan, ya, saudara-saudara. Nah, jadi perintah untuk jangan menyontek atau mencuri itu kan berlaku seumur hidup, ya. Jadi 10 hukum Taurat, ya, jangan membunuh, ya, itu berlaku juga, ya, sampai detik ini. Ya, di mana kita melihat hampir setiap hari terjadi pembunuhan-pembunuhan, ya. Nah, akhirnya hukum juga perlu dibedakan antara prosedurnya. Nah, ini sedikit tambahan, ya. Perlu dibedakan antara prosedurnya atau perumusannya dan prinsipnya, jiwanya. Jadi seperti pisang, ya, pisang itu kan ada kulitnya, ada isinya. Nah, jadi begitu pula dengan hukum-hukum tadi, ya. Jadi kita jangan hanya terpaku kepada perumusannya, tapi juga yang utama itu kepada jiwanya, kepada intinya. Nah, ini yang tidak dilihat oleh orang-orang Farisi, ya, oleh orang-orang Yudaisme yang hidup pada zaman Yesus dan juga para rasul, ya. Jadi mereka hanya melihat hukum itu dari kulit luarnya saja, ya, kemudian diberlakukan, ya, seolah-olah dengan ketaatan terhadap hukum-hukum yang seperti itu bisa mendapatkan satu upah atau keselamatan. Nah, bukan seperti itu, ya. Yesus terlibat dalam konfrontasi dengan para ahli Taurat justru terkait dengan bagaimana seharusnya, ya, para ahli Taurat itu memahami hukum di dalam perjanjian lama, ya kan. 10 hukum Taurat itu intinya apa? Kan kasih, ya. Jadi bagi Tuhan Yesus tidak menjadi masalah misalnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, ya, karena eh, bukan berarti pada hari Sabat itu sama sekali tidak bisa melakukan pekerjaan. Bukan itu. Jiwanya, hakikatnya. Intinya adalah kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi juga kepada sesama, ya. Nah, eh, akhirnya hukum juga perlu dibedakan antara prosedurnya, ya, perumusannya dan prinsipnya tadi, ya, sudah. Jadi misalnya apa? Nah, di dalam Ulangan 12, saudara-saudara, itu ada hukum tentang pemusatan kebaktian. Nanti saudara bisa lihat, ya, Ulangan pasal yang ke-12. Di mana kebaktian harus dipusatkan di satu kota, yaitu kota Yerusalem. Ya. Jadi tadinya hukum-hukum ibadah itu bisa dilaksanakan di berbagai tempat di seluruh wilayah Israel. Tapi sekarang dikatakan kebaktian ibadah harus dipusatkan di kota Yerusalem. Kenapa terjadi eh, perintah seperti ini? Ya, kenapa sebelumnya ibadah itu bisa dilaksanakan di berbagai tempat, tapi sekarang hanya dipusatkan di kota Yerusalem? Ya, disinilah kita melihat, ya, bahwa Tuhan itu berfirman, ya, eh, di tengah-tengah konteks situasi yang real, yang konkret.
Dulu ya, 1 abad sebelumnya ya belum ada masalah. Umat Israel masih murni imannya. Ya, ketika ibadah dilaksanakan di berbagai tempat, tidak ada masalah. Mereka masih berbakti kepada Allah dengan baik, dengan benar, ya. Tapi 1 abad kemudian, rupanya terjadi perubahan, di mana mulailah pengaruh ibadah kafir masuk, ya, pengaruh kekafiran masuk, ya. Jadi terjadi apa yang disebut dengan sinkretisme, ya. Jadi mereka menyembah kepada Allah, tapi juga mereka menyembah kepada dewa-dewa, begitu ya. Sehingga akhirnya terjadi kombinasi antara iman Israel dengan iman kepercayaan di luar Israel. Jadi ini yang disebut dengan sinkretisme, ya. Sehingga akibatnya maka mereka mengira bahwa eh, Tuhan itu lebih dari satu, ya. Jadi dengan adanya mesbah yang tersebar di berbagai tempat, mereka berpikir bahwa ya antara satu mesbah dengan mesbah yang lain, Tuhannya beda-beda. Jadi seolah-olah Tuhan lebih dari satu. Nah, karena itulah di dalam kitab Ulangan itu menarik ya, ada hukum tentang pemusatan ibadat di kota Yerusalem. Apa maknanya? Nah, ini ya. Jadi makna daripada hukum itu, jiwa daripada hukum itu apa sebenarnya? Jadi kita jangan terpaku barangkali kepada kulit luarnya, kepada pemusatan kebaktian tadi, ya. Tapi kita melihat dulu apa sebenarnya intinya, apa maknanya. Nah, di sini kita bisa menangkap maksudnya ya, bahwa dengan dipusatkannya kebaktian di satu tempat, yaitu di kota Yerusalem, maka mau ditunjukkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang esa. Ya, karena itu kita membaca dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, Tuhan itu adalah esa. Ya, jadi Alkitab mengajarkan ya bahwa Allah itu esa. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan bahwa agama Kristen menyembah kepada 3 Allah. Alkitab dengan tegas mengatakan Allah itu esa. Nah, jadi ibadah dilaksanakan di satu tempat di kota Yerusalem, secara teologis itu mau mengatakan bahwa Allah itu hanya satu. Allah itu esa. Nah, jadi itu ya, saudara-saudara, harus kita melihat bahwa ketika kita membaca hukum di dalam perjanjian lama itu, ya, kita jangan terpaku hanya kepada kulit luarnya saja, tapi kita mencoba menangkap apa pesan teologisnya, begitu. Nah, kemudian mungkin saudara bertanya, kalau begitu apa relevansi daripada hukum pemusatan kebaktian tadi ya untuk zaman sekarang ini? Apakah masih relevan enggak kira-kira? Ya, menurut saya masih relevan, ya. Nah, apa misalnya relevansinya? Ya, kita melihat sekarang ini kan gereja banyak sekali ya, saudara-saudara. Ada berapa banyak denominasi gereja yang saudara tahu di Indonesia misalnya? Ada ratusan ya, hampir 350 denominasi gereja ya. Nah, gereja kita juga banyak, GBI juga banyak kan ya. Gereja-gereja Pentakosta itu banyak sekali itu gereja-gerejanya, karena seringkali ya, kalau kita lihat sejarah itu kan seringkali terjadi banyak perpecahan ya. Jadi akhirnya berkembang jadi banyak ya. Nah, tapi kadang-kadang kita melihat ya, saudara-saudara, bahwa eh, adanya berbagai macam gereja itu kadang-kadang menimbulkan kesan ya, sepertinya ada kesan katanya kalau di gereja A itu rumputnya lebih hijau. Kalau di gereja B, wah di sana ada roh. Wah, di sini nggak ada rohnya gerejanya ya. Nah, jadi seolah-olah
Allah di satu gereja dengan Allah di gereja yang lain kok beda begitu ya. Nah, disinilah barangkali ya kita boleh menyimak dari hukum tadi bahwa Allah itu esa, Allah itu hanya satu ya. Jadi jangan sampai kemudian adanya kepelbagian gereja membuat gereja jadi terpecah belah, tidak lagi bersatu ya. Kan itu sebabnya mengapa sejak tahun 52 kan didirikan Dewan Gereja di Indonesia ya, yang sekarang jadi PGI. Itu bagian daripada gerakan keesaan di Indonesia ya, di mana kita menyadari bahwa gereja Tuhan itu esa, satu ya, saudara-saudara. Jadi ketika saya berkunjung ke China ya, ke Cina ya pada tahun 96, saudara-saudara, saya melihat bahwa di di Cina itu hanya ada satu gereja saja, gereja Kristen Cina. Ya. Jadi gereja di sana saya lihat bersatu, ya, jarang terjadi perpecahan ya, karena memang di sana saya lihat juga ya, gereja di Cina itu adalah gereja yang betul-betul sangat dinamis, mereka berani bersaksi ya. Nah jadi saudara-saudara, eh, kalau kita membaca hukum pemusatan kebaktian tadi ya, bukankah itu berarti kita juga jangan sampai ada satu gereja mungkin merasa bahwa gerejanya lah yang paling benar dan gereja yang lain itu tidak benar ya. Jadi kita jangan terlampau gampang ya menghakimi. Sama seperti siapa sahabat-sahabat Ayub itu kan menghakimi Ayub ya. Nah kita jangan sampai seperti itu. Jadi ini saudara-saudara, maksudnya untuk saya menunjukkan bahwa walaupun ada hukum-hukum di dalam perjanjian lama yang seolah-olah barangkali hukum itu ya hanya berlaku pada zaman itu, tapi jangan kita terlalu cepat juga mengatakan bahwa hukum itu tidak ada relevansinya. Nah, disinilah firman Allah itu mengajak kita berdialog ya dengan situasi-situasi yang konkret pada saat sekarang ini untuk kita mencoba ya, setelah kita melihat ya tentang teks itu, melihat apa arti dan maknanya pada saat itu, nah apa juga maknanya untuk saat sekarang ini. Disinilah kita berdialog ya, firman Tuhan mengajak kita berdialog ya untuk kita mencoba juga melihat bahwa Tuhan juga masih bisa berbicara pada zaman sekarang ini lewat firman-Nya tadi. Jadi dari hukum pemusatan kebaktian itu, bisakah kita juga merefleksikan bahwa sebenarnya Allah juga ya menghendaki supaya gerejanya menjadi satu. Itu kan doa Yesus ketika di Taman Getsemani ya, supaya gerejanya menjadi satu ya. Nah, jadi kita teruskan lagi saudara-saudara ya. Itu tadi sudah ya. Jadi hukum juga perlu dibedakan antara prosedurnya dan prinsipnya. Nah, kemudian yang terakhir, PL itu sebagai nubuat. Selain sejarah dan Taurat, dalam PL juga terdapat nubuat-nubuat. Nubuat itu apa? Ya, kemarin sudah saya tekankan bahwa nubuat itu adalah pesan atau berita yang diterima oleh seorang nabi dari Tuhan yang harus dia sampaikan kepada umat. Ya, di dalam Amos 3 ayat 8, ya, Nabi Amos berkata, singa telah mengaum. Ya, siapa yang tidak akan takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapa yang tidak akan bernubuat? Nah, begitu kata-kata daripada Nabi Amos ya. Coba, singa telah mengaum, siapa yang tidak akan takut? Coba ya, kalau saudara mendengar bunyi singa mengaum ya, tiba-tiba muncul singa di depan saudara, saudara akan berunding dulu nggak? Ayo kita berunding dulu, kita diskusi dulu. Kita perlu takut enggak ini? Saya kira kita tidak akan berunding dulu ya. Kita langsung ambil langkah 1000, lari terbirit-birit ya. Nah, jadi Nabi Amos mau mengatakan apa? Tuhan telah berfirman, ya. Singa telah mengaum, seolah-olah seperti itu. Siapa yang tidak akan takut? Ya, kalau Tuhan telah berfirman, maka siapa yang tidak akan bernubuat? Jadi Tuhan telah berfirman berarti kita harus juga ya, eh, menyampaikan
apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat. Nah, jadi di sini, saudara-saudara, itulah sebenarnya nubuat. Jadi nubuat itu pesan yang diterima oleh seorang nabi dari Tuhan yang dia harus sampaikan kepada umat. Ya, jadi jangan gampang atau jangan terlalu cepat mengatakan nubuat itu seakan-akan ramalan-ramalan terkait dengan masa depan. Memang, seperti juga telah saya singgung pada waktu percakapan yang sebelumnya, bahwa ketika pesan itu disampaikan kepada seorang nabi, bisa jadi bahwa dalam pesan itu ternyata juga menunjuk ke masa yang akan datang. Ya. Nah, itu bukan ramalan ya. Jadi itu adalah juga nubuat. Nubuat di mana nubuat itu pasti akan digenapi. Ya, kalau ramalan itu kan bisa jadi, bisa enggak. Namanya juga ramalan ya. Dan ramalan itu produk manusia. Tapi nubuat itu dari Tuhan. Dan apa yang dari Tuhan pasti lambat atau cepat akan digenapi. Ya. Nah, jadi eh, yang perlu diperhatikan di sini, saudara-saudara, ialah bahwa pemberitaan para nabi tersebut umumnya punya dua segi. Di satu pihak, pemberitaan tersebut ditujukan kepada umat yang hidup pada suatu masa dan situasi yang tertentu dalam sejarah Israel, ya. Karena itu untuk dapat memahami pemberitaan para nabi tersebut dengan baik, kita perlu mengkaitkannya dengan konteks sejarah Israel pada saat itu. Misalnya apa? Latar belakang sosial, latar belakang politik, ya, dan lain-lain, ya. Jadi ketika dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24, ya, Nabi Amos mengatakan mengatasnamakan Tuhan dan berkata kepada umat Israel, "Aku membenci ibadahmu. Hari-hari rayamu aku tidak suka. Lagu gambusmu aku benci," dan seterusnya. Ya, maksudnya apa itu? Ya, ada orang mengatakan dengan ayat ini katanya berarti kita tidak perlu kebaktian karena ibadah itu tidak disukai Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada ibadah. Salah, bukan begitu, ya. Nah, kenapa Amos menyampaikan berita seperti itu? Ya, bukan kebaktian tidak penting, bukan ibadah tidak perlu, tapi karena ibadah itu sudah diselewengkan, disalahgunakan, ya. Bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mendikte Tuhan, ya. Seolah-olah Tuhan bisa disogok dengan persembahan-persembahan korban mereka, ya. Seolah-olah Tuhan harus ACC dengan apa yang mereka mau. Ya, mereka seolah merasa puas, senang hanya dengan kebaktian, ya, dalam mungkin 1-2 jam ya di bait Allah, ya di tempat-tempat ibadah. Tapi di luar itu mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan berbagai bentuk ketidakadilan, kekerasan, pelanggaran-pelanggaran sosial dan seterusnya, ya. Karena itu ibadah itu dibenci Tuhan. Ibadah yang hanya merupakan kedok, hanya merupakan kamuflase ya untuk menutupi dosa mereka. Nah, jadi itu yang perlu kita juga perhatikan ya. Yang kedua, poin yang kedua, di pihak lain berita yang disampaikan oleh para nabi tersebut seringkali pula beda. Seringkali pula pada saat yang sama tertuju ke masa yang akan datang. Itu tadi sudah saya singgung. Misalnya Yesaya 7 tentang Immanuel. Nah, ini kan mengacu juga kepada nanti ya ke depan di mana Yesus itu disebut namanya adalah Immanuel, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Juga ketika Yesaya berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12, ternyata bahwa ini merupakan nubuat yang hanya mungkin itu dipahami ketika nubuat itu digenapi di dalam diri Yesus, ya, bahwa Yesuslah hamba Tuhan yang menderita itu yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya, saudara-saudara. Nah, uh, sebentar, saudara-saudara, ini ada sedikit gangguan di uh,
Saudara masih bisa dengar suara saya? Iya, ini kebetulan ini ada muncul ini apa tiba-tiba ada muncul satu aplikasi, jadi saya mau coba tutup dulu ya sebentar. Ya, eh, ini masih muncul ya apa eh, tulisannya masih muncul, masih ya, masih tadi tadi terhalang, masih bisa ya, saudara-saudara ya. Baik. Baik-baik, kita teruskan lagi. Tadi baru sampai ini ya, saya bicara tentang Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 ya. Nah, jadi akhirnya saudara-saudara untuk dapat memahami PL dengan baik, maka PL itu perlu dilihat dalam terang perjanjian baru. Sebab PL barulah mencapai penggenapannya dalam PB. Sejarah penyelamatan dalam PL akhirnya mencapai klimaksnya di dalam Kristus. Ya, makanya menarik ya membaca daftar silsilah di Matius pasal 1 ya. Biasanya kan kalau kita membaca daftar silsilah membosankan ya. Apa biasanya orang ngantuk ya. Tapi ketika kita membaca Matius pasal 1 menarik ya. Yesus Matius mengawali Injilnya dengan daftar silsilah. Jadi ditunjukkan di sana bahwa Yesus itu memang ada silsilahnya. Namun menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia yang berasal dari bangsa Israel. Ya, jadi disebutkan nenek moyang Yesus. Bahkan kita melihat menarik juga, Pak, ya bahwa Tuhan itu memang mengasihi segala bangsa. Nenek moyang Yesus tidak semuanya orang Israel. Ada juga orang non-Israel, ya, yang dianggap orang kafir. Ada orang Moab seperti Rut. Ada juga orang Kanaan seperti Rahab. Bahkan dia juga adalah seorang perempuan yang tidak baik sebenarnya. Tapi bisa jadi anak moyang Tuhan Yesus. Ya, jadi menarik itu kalau kita melihat daftar silsilah. Itu mau menekankan bahwa Yesus itu adalah merupakan penggenapan daripada perjanjian lama. Ya, jadi demikian pula hukum-hukum dan nubuat-nubuat dalam PL ya eh, yang sebenarnya itu merupakan penggenapan daripada perjanjian lama ya. Matius 5:17 kita masih ingat ayatnya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi untuk menggenapinya. Di dalam surat Ibrani kita melihat bagaimana penulis surat Ibrani seperti juga kebanyakan para penulis perjanjian baru yang lain menggunakan satu bentuk penafsiran yang disebut tipologi. Nah, tipologi itu beda dengan penafsiran alegorisme ya. Jadi kalau penafsiran alegorisme itu penafsiran yang mengada-ada. Si penafsir apa menciptakan satu bayangan-bayangan, penafsiran-penafsiran yang sebenarnya tidak ada konteksnya di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama. Tapi para penulis perjanjian baru, mereka itu menggunakan penafsiran tipologi. Jadi mereka itu melihat bahwa bagaimana PL itu sudah digenapi di dalam Yesus. Makanya di dalam PL mereka melihat ada imam besar. Tapi sekarang mereka melihat Yesus. Oh, ternyata Yesus itu adalah imam besar agung yang sesungguhnya. Ya, imam besar dalam perjanjian lama. Ya, memang dia juga adalah mediator pengantara. Tapi Yesus adalah mediator agung. Ya, pengantara antara manusia dengan Allah. Ya. Nah, Yesus bisa menjadi mediator antara manusia dengan Allah. Manusia diperdamaikan dengan Allah. Karena apa?
pengorbanannya di kayu salib. Jadi dia imam besar. Nah, imam besar itu kan biasa mempersembahkan korban binatang yang sudah disembelih, yang mati, ya. Misalnya seekor anak domba. Nah, yang dipersembahkan oleh imam besar agung kita siapa? Tidak lain adalah dirinya sendiri, ya. Jadi Yesus itu adalah imam besar agung, tapi juga dia adalah korban, ya, yang dipersembahkan oleh imam besar agung itu. Ini yang luar biasa, ya. Nah, jadi kita jelas saudara-saudara melihat bahwa sebenarnya PL dengan PB itu tidak bisa, ya, untuk dipisahkan. Jadi kita juga harus melihat PL itu dalam terang PB, sebaliknya PB juga baru dapat dimengerti kalau kita mencoba mendasarkannya kepada perjanjian lama. Jadi itu yang sebenarnya biasa dilakukan oleh para penulis perjanjian baru dengan penafsiran tipologi tadi. Nah, jadi tipologi itu penafsiran yang bagus. Beda dengan alegorisme, ya. Nah, jadi perhatikan saudara-saudara, saya menggunakan kata isme, ya. Penafsiran alegorisme itu negatif. Nah, penafsiran alegorisme beda dengan penafsiran alegori. Kalau alegori itu positif karena alegori itu kan perumpamaan, ya. Yesus misalnya pernah memberikan perumpamaan apa saja misalnya. Yesus mengatakan, "Akulah pintu, ya. Akulah gembala yang baik." Itu alegori, ya, alegori. Itu positif, ya. Jadi pintu artinya jalan masuk untuk bisa manusia selamat masuk surga, ya. Sesuai dengan apa yang dia katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup," ya. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang kekal, ya. Nah, itu alegori positif, ya. Tapi kalau alegorisme itu ini tafsiran yang mengada-ada, tafsiran yang hanya hayalan si penafsir belaka, ya. Jadi dia menafsirkan, mencocok-cocokkan. Nah, jadi ini yang disebut dengan eh, ilmu cocokologi, mencocok-cocokkan begitu kan. Ada 4 sungai di Taman Eden. Nah, kemudian ditafsirkanlah, oh, 4 sungai itu berarti 4 kitab Injil. Jadi 4 sungai itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Tentu aneh kan, ya, penafsiran seperti itu, ya. Nah, dari mana dasarnya? Ya nggak ada dasarnya. Karena hanya memakai ilmu cocokologi tadi, ya. Cocok-cocokan begitu kan. Pokoknya Bahtera Nuh ada berapa tingkap, ya. Oh, Bahtera Nuh ada 3 tingkap. Apa artinya? Ini Allah Tritunggal. Allah Tritunggalnya betul. Tapi Allah Tritunggal dikaitkan dengan 3 tingkap Bahtera Nuh. Nah, ini jadi pertanyaan, ya. Nah, ini jadi bukan ini teologi tapi cocokologi, ya. Begitu. Nah, saudara-saudara, jadi tadi saya mencoba merangkumkan saja apa yang sudah kita bicarakan pada waktu kemarin ketika membahas buku Bagaimana Memahami Perjanjian Lama. Jadi saudara-saudara, eh, saya mencoba untuk memberikan gambaran secara umum dulu, ya, supaya saudara dari sejak pertama sudah kira-kira punya satu gambaran, ya, tentang PL itu sebenarnya buku yang seperti apa. Nah, ini nanti kita akan masuk kepada detail-detailnya. Tapi kita masih harus menyelesaikan juga pembahasan kita, ya, saudara-saudara. Saya akan coba eh, tampilkan dulu materi kita yang sedang kita bicarakan selama ini. Ya, saya ingin mencoba merunut kembali supaya saudara bisa melihat, ya, kerangka daripada urutan topik yang sedang kita bicarakan. Jadi kita, ya, dalam topik mengenal dan memahami PL dalam konteks latar belakang teologis, historis, dan budayanya. Jadi yang pertama kita membicarakan A di sini, ya. Nah, ini sistematika penting, ya, saudara-saudara. A itu kita membicarakan tentang latar belakang teologis PL, ya. Nanti ada B, ya.
Nah, B itu akan membicarakan latar belakang historis, ya. Nah, jadi saudara perhatikan juga sistematikanya, karena sistematika itu penting, memudahkan kita untuk mengingat, untuk mengerti, mengingat, ya. Nah, begitu ya. Kita sudah bahas poin nomor 1. Jadi ketika membahas latar belakang teologis itu, maka ada beberapa poin. Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua yaitu tentang pentingnya PL. Dan yang ketiga, apa sebenarnya PL itu, ya. Jadi kita telah melihat bahwa PL itu 39 kitab yang isinya adalah tentang penyataan Allah yang telah disampaikan kepada umat Israel di sepanjang perjalanan sejarahnya. Nah, kita lihat bahwa PL itu terdiri dari rentetan kitab-kitab yang ibaratnya seperti semacam perpustakaan. Ada 5 kitab Taurat, ada kitab sejarah, ada kitab puisi, dan ada kitab para nabi, ya. Nah, kita pecah lagi, ya, poin ini dengan ada 2 poin di bawahnya, yaitu pertama bahwa 39 kitab dalam PL adalah sebagai kanon yang sudah lengkap dan fix, ya. Dan kemudian bagian B-nya, kita telah melihat juga tentang susunan kanon dalam kanon PL dan kanon Ibrani, ya. Dan di sini kita juga sempat membicarakan tentang deuterokanonika. Jadi saudara-saudara, ketika saudara juga membuat apa, mempelajari buku itu, ya, dari eh, Lasor, ya, saudara-saudara, tugas yang saudara sudah juga buat, sudah saudara kumpulkan, itu di dalam buku Lasor itu kan sudah ada penjelasan juga, ya, tentang Deuterokanonika, tentang kanon, ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara sudah ada satu kejelasan, ya. Jadi pada waktu minggu lalu saya menanyakan, eh, jadi bagaimana asal usulnya Deuterokanonika, ya. Jadi mudah-mudahan saudara menjadi tambah jelas bahwa, ya, munculnya Deuterokanonika itu, ya, kan karena mula-mula Alkitab Ibrani itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, karena sudah banyak orang-orang Yahudi yang tersebar di luar Palestina. Nah, mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani. Padahal ada kebutuhan untuk mereka membaca Perjanjian Lama. Sehingga Perjanjian Lama itu, ya, merasa perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan itulah yang kemudian terbentuk, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang disebut namanya yaitu Septuaginta. Nah, ketika terbentuk Septuaginta itu, yang sebenarnya terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, tapi ternyata di dalamnya ada kitab-kitab yang ditambahkan yang sebenarnya itu tidak ada dalam Perjanjian Lama. Nah, itulah yang disebut Deuterokanonika. Nah, kita telah melihat, ya, bahwa gereja-gereja reformasi, ya, eh, tidak mengakui Deuterokanonika itu sebagai bagian daripada kanon, ya. Sebab kanon yang asli, kanon Ibrani, tidak memuat itu. Ya, jadi gereja-gereja reformasi, ya, termasuk kita semua, kita hanya menghargai kitab-kitab itu sebagai kitab-kitab yang punya nilai sejarah, ya, punya nilai-nilai atau ajaran-ajaran moral yang baik, ya. Tapi kita tidak apa, mengakuinya sebagai firman Allah atau memiliki otoritas sebagai firman Allah. Apa dasarnya? Karena Yesus dan juga para penulis Perjanjian Baru tidak pernah mengutip, ya, ayat-ayat dari kitab Deuterokanonika, ya. Jadi dalam khotbah kita juga tidak akan berkhotbah misalnya dari kitab Deuterokanonika, ya. Jadi saudara-saudara, mudah-mudahan saudara-saudara sudah ada gambaran tentang Deuterokanonika itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, nih, poin yang keempat adalah PL sebagai dokumen atau rekaman tertulis tentang penyataan Allah di dalam sejarah hidup umat Israel. Garis bawahi di sini,
PL sebagai dokumen atau rekaman tertulis tentang penyataan Allah dalam sejarah hidup umat Israel. Jadi Allah telah menyatakan dirinya. Ya, itu poin utamanya yang penting. Ya, Allah telah menyatakan dirinya secara khusus kepada bangsa Israel. Nah, penyataan Allah kepada bangsa Israel itulah yang kemudian ya dicatat, direkam, didokumentasikan. Nah, itulah yang namanya perjanjian lama, ya. Nah, jadi saudara-saudara, itu inti daripada poin yang keempat tadi. Nah, poin yang kelima, perjanjian lama dan hubungannya dengan perjanjian baru, ya. Jadi PL itu sungguh-sungguh merupakan rekaman otentik dari Allah yang telah berfirman dan berkarya dalam sejarah hidup umat Israel yang pada akhirnya mencapai pemenuhannya atau penggenapannya di dalam kedatangan Yesus sebagaimana yang kemudian direkam dan disaksikan dalam PB. Di sanalah kita melihat bagaimana firman itu ya menjadi manusia. PB itu sendiri merupakan kumpulan kitab-kitab, 27 kitab, yang intinya merupakan berita tertulis tentang Yesus, yang adalah sebagai penggenapan dari penyataan Allah di dalam PL. Ya. Nah, jadi ini ditopang kuat dengan ayat dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah Allah pada zaman dahulu berbicara dengan berbagai cara, berulang kali berbicara dengan berbagai cara, maka pada akhirnya Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus Kristus. Jadi kita melihat ya bahwa adanya PL dan PB itu juga buah dari penyataan Allah yang eh, terjadi secara bertahap, ya. Jadi Allah menyatakan dirinya itu secara bertahap, tidak sekaligus, ya. Makanya di dalam perjanjian lama belum ada Yesus. Walaupun kemarin kita sudah diskusi bahwa Yesus itu eksistensinya sudah ada jauh sebelumnya, ya. Tapi ingat, di dalam perjanjian lama Yesus belum hadir secara fisik, ya. Jadi jangan sampai kemudian seolah kita menganggap bahwa Yesus itu sudah ada dalam perjanjian lama. Ada yang menafsirkan misalnya ketika bayi Musa dibuang ya oleh orang tuanya di Sungai Nil, maka dikatakan bahwa bayi Musa itu adalah Kristus katanya, ya. Ya, dan kotak ya box tempat bayi Musa itu dibuang itu adalah palungan di kandang Bethlehem katanya, ya. Jadi tafsiran ini terlampau mengada-ada barangkali, ya. Jadi seakan-akan menganggap bahwa Yesus itu sudah ada dalam perjanjian lama. Belum. Jadi Yesus itu secara fisik belum ada dalam PL. Tapi memang sudah ada petunjuk dalam PL yang mengarah ke sana. Seperti kita lihat tadi, ya. Data yang konkret yang jelas. Misalnya Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 tadi tentang hamba Yahweh, ya, yang menderita bukan karena dosanya tapi karena dosa umat Israel. Nah, itu jelas menunjuk kepada Yesus, ya, begitu. Nah, jadi saudara-saudara, karena itu sebenarnya PB itu merupakan interpretasi tentang Yesus dan karyanya dari sudut pandang perjanjian lama, ya. Jadi para penulis PB sering menghubungkan satu peristiwa atau tokoh atau benda-benda tertentu dalam PL dalam kaitannya langsung dengan Kristus, ya. Misalnya ini mirip tadi yang saya sebut dengan tipologi. Yesus adalah sebagai Adam yang kedua, yaitu Roma 5 ayat 12 sampai 21, ya. Adam yang pertama jatuh dalam dosa. Ketika dicobai oleh si ular, ya, maka Adam dan Hawa manusia pertama mengatakan iya. Tapi ketika Adam yang kedua yaitu Yesus, ya, digoda oleh si iblis, ya, maka Yesus mengatakan tidak kepada si ular, ya. Nah, jadi kemudian kita lihat juga tadi telah saya singgung Yesus adalah sebagai imam besar yang lebih tinggi dari Harun, ya. Di sana hendak diperlihatkan keutamaan Kristus sebagai imam besar yang jauh lebih tinggi daripada Harun.
Yesuslah satu-satunya pengantara yang sejati antara manusia dengan Allah. Sebagai imam besar, Yesus juga mempersembahkan korban, namun korbannya bukan seekor anak domba, melainkan dirinya sendiri. Dan hal itu cukup ia lakukan sekali saja, tapi berlaku untuk selama-lamanya. Dalam perjanjian lama, korban itu harus dilakukan rutin tiap tahun. Tapi Yesus mati di kayu salib hanya sekali saja. Tapi kematiannya berlaku untuk selama-lamanya. Nah, dengan demikian jelas bahwa PL dan PB sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. PB dasarnya adalah PL dan PL endingnya, klimaksnya adalah PB. PL mempersiapkan jalan bagi PB. PB menerangkan PL. Karena itulah PB tidak mungkin dapat dipahami tanpa PL. Demikian pula sebaliknya. PL baru memperoleh pemahamannya yang lengkap kalau dihubungkan dengan PB. Jadi jelas sekali di sini kita melihat adanya kesinambungan ya antara PL dengan PB. PL sebenarnya baru merupakan jilid pertama dan PB jilid kedua. Karena itu untuk dapat memahami PL dengan baik perlu dilihat kaitannya baik langsung ataupun tidak langsung dengan PB. Karena PL tidak mungkin dipahami terlepas dari PB. Demikian pula sebaliknya. Apabila kita mengabaikan adanya keterkaitan yang erat antara PL dan PB, akan muncullah pemahaman-pemahaman atau penafsiran-penafsiran yang keliru. Seperti yang dilakukan misalnya oleh Marcion, seorang pemimpin gereja di Roma pada abad kedua, di mana dia mengatakan bahwa Allah PL beda dengan Allah PB. Allah PL kejam dan Allah PB baik. Akhirnya dia tidak mengakui PL sebagai bagian dari kanon Alkitab. Ya, nah contoh lain misalnya tentang soal perang dalam PL. Ya pemahaman yang tidak tepat, pemahaman yang keliru bisa membuat gereja atau orang Kristen barangkali melakukan tindakan-tindakan radikal. Gereja misalnya pernah berperang, ya perang salib. Ya, saya pernah datang ke museum di yang terkenal di kota Paris ya pada tahun 96 yang lalu dan melihat di dalam museum itu persenjataan yang digunakan pada waktu perang salib ya. Gereja pernah melakukan perang salib. Mungkin terinspirasi juga dengan perang di dalam perjanjian lama. Atau mungkin juga mungkin ya ada orang siapa tahu mungkin membaca sebuah ayat dalam perjanjian baru ya ketika Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Nah, jadi akhirnya orang mengira bahwa kalau begitu memang orang Kristen juga boleh berperang, boleh melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Padahal ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai tapi membawa pedang. Maksudnya apa? Pedang di situ bukan pedang dalam arti harafiah. Pedang di situ artinya apa? Konsekuensi yang diterima ya akibat seseorang mengiring Yesus. Mungkin dia dikucilkan. Mungkin karena dia mengiring Yesus dia hidupnya harus menderita. Ya, itulah pedang. Jadi pedang bukan dalam arti ya semacam pengertian harfiah untuk melakukan tindakan kekerasan sama sekali tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan ya. Betul tidak? Ketika Yesus di Taman Getsemani mau ditangkap, nah ada muridnya yang mencoba membela Yesus ya. Kemudian mengambil sebilah apa pedang dan menebas ya telinga hamba imam besar ya. Apakah Yesus mentolerir? Ya. Apakah Yesus senang dia dibela? Ya. Yesus tidak perlu front membela Yesus. Ya. Jadi Yesus kemudian mengambil itu telinga yang sudah lepas itu tadi ditempelkan kembali ke posisinya. Ya. Nah, jadi Yesus itu artinya dia tidak berkolaborasi dengan kekerasan. Dia menolak kekerasan. Ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana ya bahwa ya, kalau kita melihat juga bagaimana Yesus itu mati di kayu salib, ya. Sebelum mati dia juga dihadapkan di pengadilan, ya. Kita melihat bahwa Yesus itu dia jujur, dia tidak melakukan rekayasa. Padahal, ya, kalau dipikir-pikir dia kan anak Allah, ya. Apa susahnya, ya?
Dia barangkali ya melepaskan diri ya dari pengadilan itu, dia bisa saja menghilang. Kalaupun dia disalib di atas kayu salib, bisa saja dia turun. Ya. Tapi tidak dia lakukan itu. Karena apa, saudara-saudara? Kalau itu dia lakukan berarti gagal. Yesus gagal datang ke dunia ini. Gagal menjadi penyelamat manusia. Yesus datang justru untuk mati. Itulah misi Yesus ke dunia ini. Ya, dia datang untuk mati, ya, supaya manusia bisa diselamatkan. Nah, jadi hati-hati dengan membaca ayat Alkitab, ya. Makanya perjanjian lama harus dibaca dalam terang perjanjian baru. Jadi dalam perjanjian baru, perang bukan lagi perang dalam arti fisik. Ya, saudara bisa baca Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Perang dalam perjanjian baru ternyata punya dimensi yang lain. Jadi kita berperang, kata Paulus, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Ya, kalau sekarang apa itu roh-roh jahat di udara? Ya, roh-roh jahat di dunia maya. Barangkali ya, dunia maya ini penuh dengan kejahatan ya, saudara-saudara. Nah, di dalam PL ada hal-hal yang sifatnya temporer, ya telah kita lihat, yang berlaku hanya pada konteks saat itu, tapi ada pula yang sifatnya universal, yang berlaku sepanjang masa, seperti 10 hukum Taurat. Nah, jadi bagian A sudah selesai kita bicarakan, saudara-saudara. Kita akan masuk kepada bagian B, ya, latar belakang historis, ya. Tapi saudara-saudara, saya jeda sejenak. Saya memberikan dulu kesempatan, barangkali masih ada saudara-saudara yang mau mungkin bertanya atau memberikan tanggapan atau komentar, ya. Saya persilahkan ya saudara-saudara kalau ada, ya. Kalau tidak ada, nanti kita bisa lanjutkan lagi ya. Sebentar ya, saudara-saudara. Baik, saudara-saudara, kalau tidak ada, saya bisa lanjutkan ya, saudara-saudara. Iya. Iya, jadi kita akan membicarakan tentang latar belakang historis ya. Bagaimana sebenarnya proses terbentuknya PL, ya. Jadi PL ini kan bukan sebuah kitab yang diturunkan langsung dari langit, ya. Seperti Al-Quran misalnya ya, yang katanya ya konon diturunkan dari langit, dari Lauh Al-Mahfuz ya. Nah, jadi terbentuknya Al-Quran tidak terjadi di dalam proses perjalanan waktu di dalam sejarah. Beda dengan PL. Jadi proses terbentuknya PL itu terjadi di tengah-tengah konteks sejarah dan budaya pada zamannya. PL bukan sebuah kitab atau kumpulan kitab-kitab yang diturunkan langsung dari langit. PL merupakan kumpulan dari 39 kitab yang ditulis oleh sekelompok penulis yang hidup pada zaman yang berbeda-beda. Dan masing-masing tidak pula saling mengenal satu dengan yang lain. Beda misalnya dengan eh, apa? Dengan penulisan buku biografi di zaman modern sekarang. Ya, proses penulisan atau penyusunan PL sehingga mencapai bentuknya yang terakhir seperti sekarang ini diperkirakan sudah lebih dari 11 abad lamanya. Ya, coba bayangkan ya, 11 abad itu baru 1100 tahun ya, yang sangat menakjubkan sekali. Dan ini benar-benar merupakan suatu mujizat, adalah fakta bahwa keseluruhan kitab-kitab dalam PL tadi dan kitab-kitab berikutnya di dalam PB ternyata merupakan suatu kesatuan yang utuh. Walaupun di dalamnya ada gap waktu, ada gap sejarah, ada gap budaya, dan lain-lain.
Nah, tidak dapat disangka lagi bahwa di sini kita melihat adanya tiga tahapan proses yang terjadi berturut-turut. Jadi tahap yang pertama, proses terbentuknya PL itu diawali dengan penyataan Allah. Allah telah menyatakan dirinya di dalam sejarah ini. Revelation. Ini merupakan latar belakang yang paling utama. Dan pertama, ya, terbentuknya PL sebagaimana yang telah kita lihat di atas tadi. Jadi kita tidak boleh mengabaikan aspek penyataan Allah. Nah, makanya dalam buku Lasor juga, saudara, ya, Lasor berbicara juga tentang penyataan Allah. Ya, ini penting, ya, karena ini latar belakang yang paling utama ya, terbentuknya PL. Ya, di proses terbentuknya PL itu diawali dengan Allah yang telah menyatakan dirinya secara khusus kepada bangsa Israel. Yang kedua, yaitu eh, proses berikutnya, yaitu ya pengilhaman. Kalau tadi revelation, sekarang inspiration, pengilhaman, ya, penginspirasian, ya. Jadi yang perlu ditandaskan di sini, jadi maksudnya penginspirasian itu bagaimana, ya, kemudian eh, Roh Kudus, ya, menginspirasi para penulis untuk mencatat, untuk merekam, ya, mendokumentasikan hal Allah yang telah menyatakan diri tadi lewat firman-Nya, ya, lewat karya-karyanya. Nah, yang perlu ditandaskan di sini yaitu apa? Pengilhaman tadi atau inspiration tadi tidak terjadi secara mekanis. Pengilhaman secara mekanis itu mengatakan bahwa ya para penulis Alkitab itu seakan-akan ya didiktekan ya untuk menulis, ya, sehingga kalau didiktekan berarti tidak ada peranan apapun dalam diri si penulis. Jadi dia ibarat seperti robot saja, hanya sekedar mencatat apa yang dia dengar dan tidak eh, artinya si penulis itu tidak melibatkan dirinya sendiri, ya, pengetahuannya, pengalamannya, ya, logika berpikirnya, sistematikanya, ya, kosakatanya dan lain-lain. Ya, seolah itu hanya didiktekan saja. Nah, itu namanya pengilhaman secara mekanis. Nah, kita tidak sependapat kalau Alkitab itu diilhamkan secara mekanis, karena kalau diilhamkan secara mekanis, itu berarti tiap-tiap kitab di dalam Alkitab itu harusnya seragam, ya, saudara-saudara. Harusnya seragam, artinya kosakatanya, gramatikanya, ya, sama semua karena pasti ya penulisnya sama, tapi ternyata kok beda-beda, ya. Tulisan Rasul Paulus misalnya beda dengan Yakobus, ya. Beda lagi dengan penulisan surat Ibrani dan lain-lain, ya. Nah, jadi kita tidak menganut pengilhaman secara mekanis. Karena kalau kita menganut pengilhaman secara mekanis itu bahaya juga. Jadi seolah-olah Alkitab ini nanti dianggap sebagai buku keramat yang tidak boleh diganggu gugat, ya. Setiap kata-katanya itu tidak boleh dirubah-rubah begitu, ya. Karena ini kan diilhamkan langsung oleh Roh Kudus begitu, ya. Dan si penulis itu mendiktekan. Makanya dulu waktu Alkitab terjemahan baru itu terbit, banyak protes. Tadinya kan Alkitab kita ini bahasanya kan bahasa Indonesia lama. Mungkin saudara belum tahu ya bahasa Indonesia lama. Kalau saya ya sudah mengalami proses itu. Dulu bahasa Indonesianya kan masih bahasa Indonesia lama. Jadi Alkitab yang saya pakai juga ya sejak dari sekolah minggu ya sampai pemuda ya kan itu masih terjemahan lama. Ketika kemudian muncul Alkitab terjemahan baru, terjadi protes di mana-mana ya karena apa? Karena banyak eh, kalimat-kalimat yang berubah. Nah, ini karena apa? Karena orang beranggapan bahwa Alkitab itu ya kitab yang sudah diilhamkan secara mekanis. Jadi nggak boleh dirubah sampai titik komanya begitu kan, ya.
Nah, padahal sebenarnya kan Alkitab itu eh, sebagai tulisan dalam bahasa manusia kan harus mengikuti zaman, ya. Kan bahasa itu berkembang, ya. Bahasa Indonesia itu berkembang, saudara-saudara. Kamus besar bahasa Indonesia saja sekarang sudah ada yang terbarunya kan. Nah, mungkin nanti siapa tahu 10 tahun atau 20 tahun kemudian Alkitab yang kita punya sekarang ini juga sudah diperbaiki lagi bahasanya. Ya. Nah, jadi yang penting bagaimana maksud atau pesan Tuhan itu bisa disampaikan dengan jelas, ya, kepada setiap generasi manusia, ya, yang sudah terbiasa dengan bahasa yang mereka gunakan. Ya, sama saja kan seperti terbentuknya Septuaginta, ya. Kan terbentuknya Septuaginta itu karena juga soal bahasa sebenarnya. Orang tidak lagi berbahasa Ibrani, maka kemudian harus dibuat Alkitab dalam bahasa Yunani, kan seperti itu, ya. Nah, kalau kita sekarang ya juga sama juga, ya, Alkitab dalam bahasa Indonesia saja sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa daerah, ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita menganut pengilhaman secara mekanis itu tidak boleh terjadi, ya, begitu. Makanya kan di dalam agama Islam itu kan bahasa Arab sangat mutlak, ya, sangat mutlak bahasa Arab itu karena Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab, jadi dianggap itu bahasa suci barangkali, ya. Tapi sebenarnya ada juga, ya, kalau saya lihat itu positifnya juga. Jadi kalau kita lihat, ya, kita juga iri sebenarnya, ya, eh, dalam kehidupan saudara-saudara kita yang beragama Islam itu, ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa tuh sudah fasih berbahasa Arab, ya, luar biasa, ya. Coba saya kata bahasa Ibrani diajarkan sejak anak-anak bagaimana, ya, saudara-saudara. Mahasiswa aja belajar bahasa Ibrani mungkin jungkir balik, ya. Nah, jadi saudara-saudara, ini kembali, ya, tadi kepada soal pengilhaman. Jadi pengilhaman itu ada pengilhaman secara mekanis, ya. Tapi kita tidak menganut itu. Nah, kita meyakini bahwa Alkitab itu diilhamkan bukan secara mekanis, tapi secara organis. Ya, apa maksudnya? Pengilhaman secara organis itu maksudnya bahwa Roh Allah itu, Roh Kudus menggunakan kepribadian si penulis serta kemampuan nalarnya untuk mengamati dan memahami berbagai peristiwa yang terjadi di tengah-tengah konteks sejarah dan budaya di mana dia berada. Ya, coba kita lihat dulu, ya, ini contoh pengilhaman secara eh, organis, ya. Saudara buka Lukas 1 ayat 1 sampai 4, ya. Tapi saya coba lanjutkan dulu kalimatnya, ya. Nah, saudara siapkan dulu Lukas 1 ayat 1 sampai 4, nanti ada yang bisa membacakan, ya. Oleh karena itu, untuk dapat memahami PL dengan baik, kita perlu memperhatikan konteks sejarah dan budaya saat itu, termasuk agama-agama di sekitar Israel, ya, juga latar belakang politik dan lain-lain. Kesemuanya itu ibarat bingkai atau kulit luar yang membungkus kebenaran kebenaran firman Allah, ya. Jadi perjanjian lama seperti halnya juga perjanjian baru sungguh-sungguh merupakan firman Allah yang hidup. Namun firman Allah tersebut diungkapkan dalam bahasa manusia di tengah-tengah konteks sejarah serta budaya di mana para penulis Alkitab itu sendiri hidup saat itu. Oleh karena itulah maka untuk dapat mengenal dan memahami PL dengan baik, maka disertai dengan pertolongan Roh Kudus, kita perlu membuka bungkusnya tadi agar bisa menikmati isinya. Kan saya sering memberikan ilustrasi pisang, ya. Kita kalau mau makan pisang, kita harus buka kulitnya dulu. Nggak bisa langsung kita makan dengan kulit-kulitnya, kan begitu. Nah, apabila kita mengabaikan aspek sejarah, aspek budaya, dan lain-lain, bahayanya ialah kita menjadikan PL sebagai sebuah kitab yang magis, yang pada gilirannya akan membuka peluang besar, ya,
yang lebar ke arah penafsiran alegorisme, di mana teks Alkitab tadi dipaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh si penafsirnya. Ya, misalnya tadi telah saya singgung, ya, ada yang menafsirkan 4 sungai di Taman Eden sebagai 4 kitab Injil atau 3 tingkap Bahtera Nuh sebagai Allah Tritunggal. Ya, nah, jadi sebagai contoh nanti kita akan coba lihat ya, eh, ketika kita membaca Kejadian pasal 1, barangkali kita juga merasa bingung, aneh ya, kok ada eh, air di atas, ada air di bawah. Nah tadi ya, ini sudah kita singgung tadi ya, Amos 5 ayat 21 sampai 27, kecaman Nabi Amos terhadap ibadah di Israel. Nah kalau kita tidak mengetahui latar belakang sejarahnya, ya kita berpikir barangkali memang Alkitab mengajarkan supaya kita tidak ibadah karena Tuhan membenci ibadah. Padahal tidak seperti itu ya. Nah, coba kita sekarang akan lihat tadi, saudara-saudara, tentang bagaimana bahwa si penulis Alkitab itu tidak menulis seolah-olah seperti robot. Siapa yang bisa membacakan Injil Yohanes, Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 ya, dibacakan di depan yang keras. Saya Pak. Iya, silakan. Baik. Dengan siapa ini ya? Dian. Dian, Dian ya, baik. Lucia Dian, baik. Boleh dibacakan yang keras ya, Dian ya. Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 4. Iya. Pendahulu Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang dikerjakan kepadamu sungguh benar. Iya. Apa yang menarik Dian di dalam ayat ini ya, kira-kira sehubungan dengan penulisan Alkitab di sini ya. Ini kan Lukas ini menulis Injil Lukas. Tapi menarik tadi kan ya, di dalam awal Injilnya itu Lukas itu sebenarnya menceritakan bagaimana dia menulis kitab ini. Apa yang dia lihat di sini yang menarik? Apakah dia menulis itu berdasarkan dia mendengarkan suara langsung dari roh gitu, kemudian dia catat begitu ya, sampai titik komanya. Apa yang dia bisa lihat dari ayat ini? Kalau dari saya, mungkin dia diberi hikmat Pak yang dari Ayat Tuhan. berapa yang harus Sampai diperhatikan kira-kira dia? ayat 3 Pak. Ayat 3 bagus. Coba dibacakan sekali lagi ya. Karena itu, setelah aku memiliki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Oh, nggak kedengaran suaranya dia. Oke, sekali lagi. Kedengaran, Pak? Iya, ya, bagus, Apakah bagus. sudah? Iya, Ya, kedengaran, kedengaran. ya, yaitu karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Membukukannya ya dengan teratur ya. Nah, jadi di sini ya Lukas itu sebagai seorang penulis ya, penulis Injil Lukas, ketika menulis Injil Lukas ini dia dilibatkan juga ya segenap kepribadiannya. Jadi dia menyelidiki ya, dia meneliti segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Nah, jadi Roh Kudus tidak mengabaikan begitu saja kapasitas manusianya ya untuk dia juga menulis
dengan menggunakan satu pengamatan yang tepat, dengan menggunakan juga logika, sistematika, dan penulisan yang teratur, ya. Kebetulan Lukas ini adalah seorang yang cukup pandai karena dia adalah seorang dokter, ya. Jadi kelihatannya dia juga menulis dengan secara teratur, secara sistematis, ya. Nah, jadi setelah dia amati, baru kemudian dia mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, ya. Jadi ini contoh bahwa Alkitab itu diilhamkan secara eh, organis dan bukan secara mekanis, ya, begitu. Nah, kemudian tadi, saudara-saudara, saya sempat menunjukkan bahwa Alkitab itu kan sebenarnya tidak bisa dipisahkan daripada konteks budayanya juga, ya. Nah, budaya itu kan artinya melibatkan di dalamnya juga aspek pengetahuan, ya, latar belakang ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh si penafsir Alkitab, atau latar belakang pengetahuan yang memang itu dimiliki oleh umat pada saat itu. Jadi kalau saudara membaca kitab Kejadian, ya, itu kan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, kan ada disebutkan misalnya air di atas dan air di bawah. Nah, kira-kira bagaimana kita memahami ini? Kan mungkin kita bingung juga apa itu air di atas, apa itu air di bawah. Nah, saya sebenarnya ingin coba menunjukkan langsung di sini, ya. Ini eh, saya ambil ini, ya, eh, gambar ini dari buku Tafsiran Kejadian yang ditulis oleh Dr. Walter Lamb, ya. Dr. Walter Lamb itu dia menulis kitab Tafsiran Kejadian, bagus, ya, sampai ada jilid kelima kalau tidak salah, ya. Nah, Dr. Lamb ini dulu adalah dosen saya di STT Jakarta, ya, dosen Perjanjian Lama. Beliau seorang Jerman. Saya sangat senang sekali, ya, dengan kuliah-kuliahnya. Dulu mata kuliah eksegese PL itu, tafsiran PL itu eh, masuk vak pilihan, tapi saya selalu ambil, ya. Saya senang sekali karena beliau itu kalau mengajar, ya, sering eh, memakai alat peraga, ya. Alat peraganya tidak lain adalah dia dia sendiri, ya, karena dia pernah jadi tentara. Jadi kadang-kadang di kelas itu dia eh, ber apa berjalan, bergerak, kadang-kadang naik kursi, ya. Jadi kita tidak pernah ngantuk lah kuliah dengan beliau ini. Nah, di dalam bukunya itu sudah lihat di sini, ya, ini gambaran kosmologi yang dimiliki oleh orang-orang kuno, gambaran kosmologi yang dimiliki juga oleh para penulis Alkitab, kitab Kejadian. Jadi dalam pandangan kosmologi orang kuno, itu bumi itu eh, ibarat satu bidang datar, begitu, ya, seperti ini, ya. Nah, kan kita tahu bahwa sampai dengan abad pertengahan orang masih beranggapan bumi ini sebenarnya datar. Makanya ketika ada yang mengatakan bahwa bumi ini bulat seperti telur, waduh, itu dianggap orang gila itu, ya. Tapi kan ternyata bahwa orang gila itulah yang betul, karena saudara-saudara sudah terbukti, ya, bahwa bumi ini kan bulat, ya. Dapat dibuktikan juga melalui foto-foto yang diambil dari angkasa luar, apalagi sekarang sudah ada teleskop, ya, yang canggih, ya. Sudah ada yang lebih canggih lagi dari teleskop Hubble, ya. Begitu kan, jadi bisa memotret eh, planet-planet, ya, sampai galaksi, ya, dengan begitu jelas, ya. Nah, jadi orang dulu itu belum ada itu pengetahuan seperti yang dimiliki oleh orang modern sekarang ini. Jadi orang dulu tuh masih beranggapan bumi ini datar. Makanya barangkali orang zaman dulu nggak berani berlayar jauh-jauh, ya. Nanti takut nih ketemu ujungnya bumi ini. Waduh, bisa masuk ke dalam samudra yang maha luas, ya. Begitu. Nah, di atas bumi ini ada
yang disebut dengan cakrawala. Ini satu lengkungan ya, yang mungkin itu terbuat dari benda padat, kristal tembus cahaya. Nah, jadi pada cakrawala ini nanti tergantunglah benda-benda penerang ya, begitu ya. Nah, di atas cakrawala ini, saudara-saudara, itu ada air yang luas, samudra yang luas, ya. Nah, itulah yang disebut dengan air yang di atas, ya. Sebaliknya, di bawah bumi ini ada juga samudra yang luas, air yang di bawah, ya, yang di bawah cakrawala, ya. Ini juga ibarat samudra yang luas. Nah, jadi kita harus memahami, ya, eh, untuk mengerti tentang air yang di atas dan air yang di bawah, ya ini, ya, gambarnya seperti ini, ya. Ya kenapa orang bisa beranggapan bahwa ada air di atas, ada air di bawah? Barangkali ada saudara yang bisa ini, yang bisa eh, menjawab. Kenapa orang beranggapan ada air di atas, ada air di bawah begitu ya? Mungkin saudara bisa menebak-nebak nih, ya. Ada yang bisa. Siapa yang bisa mungkin mencoba menerangkan? Ya, boleh maju ke depan ya. Kalau ada yang bisa coba jawab. Kenapa kenapa sampai orang beranggapan ada air di atas dan ada air di bawah? Gampang kan penjelasannya ya. Sederhana sebenarnya. Boleh, silakan. Ya, iya, betul. Nah, air di atas karena orang berpikir kan hujan ya, hujan datang dari langit ya, begitu. Berarti ini di atas ini ada samudra yang luas begitu kan. Tapi kalau air yang di bawah, logikanya bagaimana? Ya, eh, di bawah, di bawah bumi, maksudnya di bawah bumi. Iya, betul. Apalagi kalau itu ya, kalau ingat lumpur Lapindo itu kan, orang kan beranggapan bahwa di bawah bumi ini ada samudera yang luas begitu. Jadi kira-kira seperti itulah anggapan orang-orang kuno. Nah, kita nggak boleh artinya meremehkan atau kita anggap ini ketinggalan zaman. Enggak. Seandainya kata kita juga mungkin hidup pada zaman itu, ya kita juga masih beranggapan seperti itu. Buktinya kan orang tadinya beranggapan juga kan bumi ini bidang datar begitu kan. Ya, sampai baru kemudian ada Columbus, ada Copernicus ya yang mengatakan bahwa bumi ini bulat sebenarnya. Begitu. Nah, jadi saudara-saudara, itu artinya apa? Ketika kita membaca Alkitab, kita sadar bahwa Alkitab itu ya diselimuti oleh kulit ya, yaitu tadi apa itu mungkin itu adalah bagian daripada aspek budaya ya, ilmu pengetahuan yang memang itu dipahami oleh orang-orang pada zaman itu. Jadi mereka sudah punya satu pemahaman dunia kosmologi yang khas, mereka pahami dalam konteks mereka pada zaman itu. Tentu beda dengan sekarang ya. Ya, jadi kalau begitu bagaimana kita mengajarkan ini perjanjian lama ya? Nah, jadi di sini jangan sampai kemudian kita barangkali eh, mengajarkan bahwa sebenarnya ya di atas ini, di atas langit ini ada samudra yang luas. Bukan itu yang sebenarnya mau disampaikan oleh teks, oleh perikop di dalam kitab Kejadian tadi. Jadi apa yang mau disampaikan pesannya lewat
cerita penciptaan tadi ya. Nah, yang disampaikan adalah bahwa Tuhanlah Yahweh ya. Yahweh itu nama Allah dalam perjanjian lama ya, di samping nama Elohim. Bahwa Yahweh itulah yang sebenarnya menciptakan ya alam semesta ini, bukan El yang dipuja oleh bangsa-bangsa Kanaan ya. Jadi El yang sesungguhnya adalah Yahweh, kira-kira seperti itu. Nah, itu pesan teologisnya yang penting. Jadi cerita penciptaan tadi sebenarnya mau menunjukkan bahwa alam semesta ini, apakah itu namanya air di atas, air di bawah, ya, benda-benda penerang, Tuhanlah yang menciptakan, ya. Nah, ini poin yang penting. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Bahkan dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Itulah yang ditunjukkan dalam Kejadian 1 ayat 1, ya. Makanya digunakan kata bara. Nah, kata bara itu tidak pernah dipakai untuk manusia, ya. Kan dalam Kejadian 1 ayat 1 apa dikatakan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, istilah Ibrani yang dipakai adalah bara. Dan istilah ini hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah untuk manusia. Ya, artinya apa? Kalau manusia menciptakan, pasti pakai bahan. Ya, saudara mau bikin paper, perlu bahan enggak? Perlu kertas, ya. Kemudian printer, laptop misalnya. Ya, kalau seorang ibu mau bikin kue, perlu bahan nggak? Perlu, ya. Kalau bikin kue perlu telur, ya, terigu dan lain-lain. Kalau nggak ada, kita nggak bisa. Jadi manusia menciptakan tuh harus pakai bahan. Tapi Tuhan ketika menciptakan langit, langit dan bumi, pakai bahan apa? Tidak pakai bahan apa-apa. Tuhan hanya berfirman, ya. Dan akhirnya dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itulah yang terjadi, ya. Pada waktu Kejadian 1 ayat 1 itu. Jadi itu yang disebut dalam bahasa Latin sebagai creatio ex nihilo. Ya, Tuhan menciptakan dari sesuatu yang nihil, dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, jadi saudara-saudara di sini ketika kita mempelajari perjanjian lama, ya kan kita terkesan juga ya, kita baru tahu bahwa sebenarnya kenapa muncul istilah air di atas, air di bawah. Ya karena itu adalah bagian dari pemahaman orang-orang kuno, ya. Mereka masih hidup dengan pengetahuan yang tidak sama dengan pengetahuan yang kita miliki sekarang ini. Ya, jadi kita melihat ini sebagai kulit, ya. Nah, jangan kita katakan, wah ini sebenarnya apa ya? Kita pikir barangkali eh, kulit ini tidak penting. Gak boleh juga kita katakan begitu. Ya, coba saya tanya, kulit pisang itu penting nggak, saudara-saudara? Kulit pisang penting nggak? Ya, ya, boleh, boleh maju ke depan. Saya ingin tahu ya, bagaimana jawaban saudara. Ini pertanyaan sederhana sebenarnya ya. Kulit pisang penting nggak ya, kira-kira? Penting ya. Kenapa penting? Betul. Mana ada pisang tanpa kulit kan? Betul nggak? Pisang tanpa kulit ada nggak? Ah, betul. Ya dan amin ya, pisang goreng. Pisang tanpa kulit ya. Tapi kan buah pisang itu nggak mungkin. Belum pernah ada ya pohon pisang menghasilkan buah pisang tanpa kulit. Kalau ada bisa heboh di seluruh mancanegara ya. Nah, jadi bukan berarti kulit tidak penting ya. Jadi cerita-cerita di dalam perjanjian lama itu yang terbungkus dengan kulit tadi, ya itu pembungkus. Ya, karena ada bungkusnya itulah kita bisa nanti
mendapatkan isinya. Jadi jangan kita juga negatif ya. Jangan kita bilang, oh itu ketinggalan zaman. Oh itu sudah nggak berlaku lagi. Ya memang kita tidak akan artinya menelan mentah-mentah. Saudara jadi guru agama kemudian mengajarkan kepada anak-anak di sekolah bahwa yang benar ini nih ya. Bahwa di atas itu ada air, ada samudera yang luas. Ya nanti saudara-saudara kita tidak akan lagi punya anggota gereja karena semua pada kabur barangkali ya karena gereja sudah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan ya. Nah, sebenarnya yang mau kita sampaikan itu bukan kulitnya, tapi isinya. Apa isinya? Tuhanlah yang menciptakan. Ya, jadi manusia jangan lupa Tuhan. Ya, mencari ilmu boleh setinggi-tingginya, tapi kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang jauh lebih tinggi dari segala-galanya yang harus kita sembah. Ya, Allah memang tidak bisa dilihat, tetapi apa yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Kan begitu ya. Nah, baik saudara-saudara, jadi tadi kita sudah melihat ya tentang eh, bagian B ya tentang soal yang pertama tadi penyataan Allah kita sudah bicarakan. Jadi proses terbentuknya PL itu diawali dengan penyataan Allah, kemudian proses berikutnya terjadi inspiration, setelah sebelumnya revelation, dan yang ketiga ya yang terjadi adalah kanonisasi, canonization. Nah, apa itu kanonisasi? Ya, saudara juga sudah punya gambaran ya ketika membaca buku Lasor ya bahwa yang dimaksudkan dengan kanonisasi di sini adalah bagaimana kitab-kitab yang telah diinspirasikan tadi akhirnya terkumpul menjadi suatu kesatuan yang sudah fix seperti yang kita miliki sekarang ini. Nah, sebenarnya PL sudah terbentuk sebagai satu kesatuan yang lengkap pada abad ke-1, baru kemudian PB pada abad yang keempat. Dengan demikian, maka proses kanonisasi itu sudah selesai atau ditutup pada abad keempat, sehingga tidak akan ada lagi penambahan-penambahan terhadap Alkitab yang kita miliki sekarang ini. Ya, salah satu sifat atau ciri dari Alkitab adalah cukup sufficient, ya, sufficient atau cukup. Artinya Alkitab sudah cukup untuk dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk yang normatif yang mengikat. Banyak orang sekarang tanpa sadar menganggap Alkitab saja masih belum cukup, ya, sehingga mereka menuntut adanya penyataan-penyataan lain di luar Alkitab. Ada juga yang terlampau menitik beratkan pengalaman-pengalaman spiritual tanpa mengujinya dengan menggunakan Alkitab. Akibatnya pengalaman dan bukan lagi Alkitab yang dijadikan sebagai standar atau ukuran daripada kebenaran, ya. Nah, jadi saudara-saudara itu yang harus kita hindari ya. Jadi saudara-saudara, jadi ini tiga proses yang penting ya, terjadinya Alkitab, penyataan Allah, kemudian pengilhaman, dan terakhir kanonisasi. Tentang kanonisasi ini saya anjurkan saudara banyak juga menggali, membaca dari berbagai literatur yang lain, termasuk juga informasi-informasi dari internet ya. Nah, jadi saudara-saudara, nanti kita akan masuk kepada poin yang kedua, sejarah yang melatar belakangi PL ya. Tapi saya kira saudara-saudara kita break dulu saja ya. Eh, barangkali 10 menit begitu ya saudara-saudara. Nanti kita masuk lagi jam 9 lewat 10 ya saudara-saudara. Ya, kita break dulu ya saudara-saudara 10 menit saja. Nanti kita kembali lagi jam 9 lewat 10 ya. Saudara-saudara silakan boleh untuk relax dulu ya. Atau saudara mungkin mau apa snack dulu silakan ya. Nanti kita jumpa lagi 9 lewat 10. Selamat ya, selamat beristirahat ya saudara-saudara sejenak. Ya.
Nikmati snack ya, silakan. Saya tutup dulu. Seringkali sangat bergantung kepada lingkungan,